karena sholat adalah ibadah, berarti yang namanya ibadah rukun pertamanya itu adalah niat. Sebab innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu, segala amalan itu nanti sah ketika ada niat. Innama sihhatul a'mal binniyat, sesungguhnya sahnya suatu amalan itu tergantung dari niatnya. As-tsani, yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sebagaimana kita baca dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, salat itu apa? Af'alun, apa lagi? Wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bit taslim. Aqwalun wa af'alun, perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi di sini lebih utama disebutkan niat baru takbir. Karena memang begitu ya, sekalipun cara atau sekalipun waktu pelaksanaannya itu bersamaan, antara niat dengan takbiratul ihram itu waktu pelaksanaannya itu bersamaan. Sebab niat nanti diniatkan dalam hati itu ketika takbiratul ihram. Waktunya niat itu ketika pertama kali suatu amalan, suatu perbuatan. Kalau wudu, karena wudu adalah wajah pertama kali, berarti nanti di wajah ketika berniat. Itu pun niatnya dalam hati. Sebab yang wajib itu di dalam hati. Sedangkan yang dilafazkan itu namanya sunnah. Jadi orang kalau sholat kemudian dilafazkan niatnya, itu sunnah ya, dalam mazhab Syafi'i. Usolli fardhu zuhri ila akhirih. Allah, pada saat kita mengucapkan Allah, maka disitulah kita berniat dalam hati. Saya berniat salat duhur, saya berniat salat asar, saya berniat salat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu isya, usolli fardhu maghrib. Dalam hati ya, pada saat takbiratul ihram. Idza qumta ila sholati fakabbir. Dalam hadis Rasulullah, jika kamu hendak sholat, jika kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ats-tsalitsu, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu.
Di dalam sholat fardu wajib berdiri ketika orang mau sholat atau ketika sholat. Beda dengan ketika sholat fardu, beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh memilih, mau sholat berdiri silakan, mau sholat duduk silakan, mau sholat baring terlentang silahkan. Itu kalau sholat sunnah. Sekalipun mampu berdiri, kalau kalian mau duduk, silahkan duduk. Itu kalau sholat sunnah. Tapi di dalam hadis dijelaskan pahalanya orang yang sholat duduk itu setengah dari pahalanya orang yang sholat berdiri. Pahalanya orang yang sholat baring itu setengah dari pahalanya orang yang sholat duduk. Begitu dijelaskan dalam hadis. Tapi kalau sholat fardu, selama kamu mampu untuk berdiri, tidak ada alasan untuk duduk. Maksudnya apa? Kamu mampu untuk berdiri, kemudian sholat fardunya, sholat maghrib, isya, subuh, duhur dilaksanakan dalam keadaan duduk, maka sholatnya tidak sah. Alal qadir, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya silakan duduk. Silakan duduk. Kalau tidak mampu, ar-rabi'u, rukun salat yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i, surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, dan salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam mazhab Syafi'i. Berarti ketika orang membaca surah Al-Fatihah harus membaca basmalah. Kalau kita mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi mesti diperhatikan itu Al-Fatihah. Harus jelas semua hurufnya disebut. Perhatikan tasdidnya. Kalau ada tasdid kemudian tidak dikasih tasdid, itu berkurang satu hurufnya. Sebab kalau tasdid itu sebenarnya ada 2 huruf yang digabungkan. Jadi kapan dibaca seharusnya tasdid tapi tidak ditasdid. Seharusnya tasdid tapi tidak ditasdid, berarti dia menghilangkan satu huruf. Yang seharusnya panjang tapi dikasih pendek, berarti dia menghilangkan satu huruf. Kalau hilang satu hurufnya, berarti tidak sah Al-Fatihahnya.
tidak sah Al-Fatihahnya, berarti tidak sah sholatnya. Nanti ada pembahasan khusus surah Al-Fatihah. Ada ya? Ada nanti. Bahkan tasdidnya pun kita pelajari. Sama takbiratul ihram juga ada. Nanti ada jelaskan di sini. Kemudian membaca surah Al-Fatihah itu minimal mendengarkan bacaan pada diri sendiri. Tidak boleh qomat kamit. Allahu Akbar. Cuma bibirnya saya bergerak. Bacanya dalam hati. Tidak boleh. Paling tidak yang mendengarkan itu diri sendiri. Alhamdulillah. Ini pakai mic. Kalau tidak pakai mic tidak ngaji. Jadi paling tidak yang dengar bacaan surah Al-Fatihah itu kita sendiri. Beda kalau imam. Kalau imam besarkan suara supaya makmum dengar. Pertanyaan, bagaimana misalnya kalau posisinya imam makmum? Apakah bacaan Al-Fatihahnya makmum diwakili oleh imam? Dalam pendapat masyhur di dalam mazhab Syafi'i, bacaannya imam sendiri, bacaannya makmum sendiri. Terus bagaimana caranya? Setidaknya ada dua caranya. Satu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baru makmum, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kamu pelajari tentang ini, karena kamu di situ dulu. Kalau tidak mau di sana gitu dulu, jaga pintu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makmum dalam hati. Baru makmum melepaskan. Kecilkan suara, jangan besar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau bagaimana kalau terlalu cepat imam? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah dengar begitu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam jangan langsung lanjut, tapi kasih waktu makmum untuk baca Al-Fatihah. Kalau imam lanjut, kalian baca Al-Fatihah. Kalau imam tetap amin, langsung Bismillahirrahmanirrahim, kalian baca Al-Fatihah. Karena yang wajibnya itu adalah surah Al-Fatihah. Sedangkan pengumputnya atau apa istilahnya itu, surahnya setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi ada dua caranya membaca di sela-sela ayat. Kalau imamnya lambat membaca, kalau terlalu cepat baca setelah amin. Paham tuh? Bagaimana misalnya kalau terlambat baru kita datang Allahu Akbar, imam sudah ruku, baru kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung berdiri untuk i'tidal. Kalau tertinggal 2 rukun berarti makmumnya batal salatnya. Kalau tertinggal 2
2 rukun. Lebih dari 2 rukun. Baru ruku makmum, baru ruku makmum imamnya sudah duduk di antara 2 sujud. Itu juga makmum, jangan dosa egois. Kamu itu statusnya pengikut. Jangan egois dengan bacamu sendiri. Kalau imam sudah itidal, ya itidal ki. Kalau imam sudah sujud, ikut tomiki sujud. Setidaknya sudah membaca subhana rabbil azim wa bihamdi atau ke itidal rabbana lakal hamd. Tuh demikian sujud mi. Jadi yang mau kasih lengkap, lambat lagi bacanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Makmum keburu nanti duduk atau sujud kedua kali nih. Di status kita adalah makmum. Makmum itu adalah pengikut. Jangan statusnya pengikut baru egois dengan bacaannya sendiri. Begitu. Tapi ayat itu jangan tose kayak kayak di TV tuh. Imam Tarwih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Dolin, Amin. Tahu apa bilang? Saya pernah coba, tapi bukan dalam sholat, di luar sholat. Aku tahu bilang, alif lam tadi kalau kita belajar, jangan kalau orang lancar itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pertanyaan, sah tidak salatnya itu? Tidak. Kenapa tidak sah? Tidak ada tumaninanya. Terus kalau orang ruku, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, tidak membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, sah tidak? Sah, karena subhana rabbil azim wa bihamdi itu bukan rukun. Tapi jangan mentang-mentang tidak membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, tidak baca itu langsung itidal. Harus ada jeda minimal mengucapkan subhanallah. Ukurannya begitu. Di ukuran tumanina itu mengucapkan subhanallah. Jadi ini perhatikan Al-Fatihah ya. Jadi rukun sholat selanjutnya itu adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Terus tadi belum dijawab. Bagaimana misalnya kalau imam sementara ruku baru kita takbir, itu kita tertinggal tidak? Allahu Akbar, tapi imam sementara ruku, kita tertinggal 1 rakaat atau belum? Belum. Bagaimana caranya? Wajib dibaca surah Al-Fatihah. Baca minimal 3 ayat. Baca minimal 3 ayat. Kenapa mesti baca minimal 3 ayat? Karena setidaknya mengikuti ayat yang surah yang paling pendek atau yang paling sedikit ayatnya. Surah yang paling sedikit ayatnya berapa ayat? 3 ayat. Surah apa itu? Al-Kautsar dan Al-Asr. Wal 'asr ayat 1 ayat. Innal insana lafi khusr 2 ayat. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Jadi kalau misalnya imam sudah ruku, kita setidaknya baca 3. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baru ikut ruku. Kalau tidak sempat lagi, ada mazhab yang lain. Tapi jangan campur aduk mazhab yang lain ya. Usahakan baca itu. Ada mazhab yang lain. Bacanya makmum adalah bacanya imam. Jadi makmum itu hanya mendengar. Makmum hanya mendengar.
Apa nak baca imam, makmum hanya mendengar. Karena cukup diwakili oleh imam. Ini mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i wajib membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Dan di dalam ruku' itu ada as-sadisu, yaitu tuma'nina fihi. Tuma'nina di dalam ruku'. Berapa lagi minimalnya tuma'nina? Seukuran bacaan subhanallah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau mau dapat sunnahnya ya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. As-sabiu i'tidal, as-saminu tuma'nina. Jadi ada juga tuma'ninanya. At-tasi'u as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Dan di dalam 2 sujud itu at-tuma'nina. At-tuma'nina fihi atau fihima. Ada tuma'nina di dalam 2 sujud. Yang ke-11 al-hadi asyara al-julusu baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Seperti biasa kalau kita sholat, perbuatan itu. Ats-tsani asyar at-tumaninatu fihi. Kemudian yang ke-12 itu tumanina lagi. Ini semua mulai dari ruku sampai ini. Dalilnya thumma rka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa hatta ta'dila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukanlah demikian dalam solatmu. Jadi Rasulullah ruku hingga tumanina dalam keadaan ruku. Kemudian Rasulullah i'tidal, dan di dalam i'tidal itu Rasulullah tumanina. Kemudian sujud hingga beliau tumanina. Kemudian berdiri, bangkit, maksudnya duduk, itu tumanina. Dan teks terakhir Rasulullah mengatakan if'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukanlah dalam salatmu demikian itu. Di dalam hadis kan dikatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Bagaimana caranya sholat? Ya perhatikan bagaimana caranya sholat Rasulullah. Rukun selanjutnya ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud dalam sholat itu kalau 4 rakaat berapa tasyahud? 2. Kalau 3 rakaat 2. 2 rakaat 1. Di sini rukun dijelaskan bahwa tasyahud itu cuma tasyahud yang termasuk rukun itu adalah cuma tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Sunnah apa namanya? Nanti dipelajari. Ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah
ab'ad. Ini termasuk sunnah ab'ad. Jadi cuma tasyahud akhir ya. Kata tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Pernah terjadi, saya sendiri pernah terjadi ketika itu saya pimpin sholat di salah satu masjid di bawah. Itu saya lupa tasyahud awal, langsung berdiri dan saya sudah tegap. Saya sudah berdiri tegap. Makmum itu berteriak subhanallah, subhanallah. Tapi saya tidak mau kembali. Karena kapan saya kembali, maka sholat saya batal. Tidak boleh. Kalau kita dalam posisi fardu, tidak boleh meninggalkan fardu untuk melaksanakan sunnah. Berdiri itu sudah masuk fardu, sudah pindah fardu. Kalau kembali kembali duduk untuk melakukan tasyahud, berarti sholatnya batal. Jadi saya tetap, pokoknya tetap aku baca. Orang berteriak subhanallah, subhanallah. Yang jadi lucunya di sini karena kan sholat isya. Lucunya di sini karena ini makmum dan bukan cuma satu. Makmumnya itu ada sekitar 6 orang. Tidak ada yang ikuti Kak. Tidak ada ikuti Kak. Semua tetap duduk tahiyat. Bapak saya, mertua saya mau berdiri tapi katanya ditahan Ki. Nah, apa kalau tahan kayak anu? Ditahan anu nyapahanya. Masanya berdiri. Ini yang tanya sota-sota tong ini. Aja astagfirullah. Datangi sekalinya rakaat keempat, nah harap kau untuk duduk tahiyat, berdiri kan lagi, berteriak lagi subhanallah. Mungkin capek, berdiri mi. Kemudian sekalinya rakaat terakhir saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang berapa rakaat tadi? Baru 3 toh? Ikut toi salam. Astagfirullah. Yang jadi masalah apa Anda bilang? Tidak apa-apa Ji, dia nama agak sudah setuju sawi. Tidak apa-apa Ji, sudah setuju sawi. Tapi ya begitulah kalau orang tua dilawan. Jadi yang paling pertama susah dilawan itu adalah ibu-ibu. Yang kedua adalah orang tua. Nenek, kakek, nenek. Nah biar sudah panggil ustaz kita tetap penting kisah Anda bilang. Saya bilang, kan saya sampaikan begini, kalau tadi saya tahu bilang lupa tasyahud awal, tapi tak kalau berdiri makanya saya lanjut. Seharusnya itu ikut Ki, apa saya imam. Apa sekali? Enggak apa-apa sih nak. Yang penting sujud sahwi. Kubalas lagi. Sujud sahwi itu tidak bisa menutupi fardu. Kita baru 3 rakaat. Kalau saya harus memang sunnah sujud sahwi saya. Saya sunnah sujud sahwi karena aku tinggalkan sunnah ab'ad dalam sholat. Apa yang kutinggalkan tadi? Tasyahud awal. Berarti saya disunnahkan sujud sahwi. Yang jadi masalah kita baru 3 rakaat. Baru mau kibiran sudah ditutupi oleh sujud sahwi. Padahal sujud sahwi tidak bisa menutupi atau tidak bisa mengganti fardu. Ya, tapi begitulah masyarakat. Jadi yang rukun itu tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Ar-rabi' asyarah. Rukun salat yang ke-14 adalah at-qu'udu fihi. Ya, duduk. Duduk di dalam tasyahud. Duduk tasyahud.
Beda tasyahud, beda dulu tasyahud. Nih, kalau tasyahud itu ya itu at-tahiyatul barakatuh salawatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di sini saya tanya dulu. Kapan orang Kapan diangkat ini? Hah? Jadi ada yang mengatakan dalam mazhab kita fokus ke mazhab Syafi'i saja ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada saat asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat. Kemudian disunnahkan melihat jari telunjuk ketika tasyahud. Dan tangan bagaimana? Kalau tasyahud, tangan itu begini. Jadi tasyahud itu begini sebelum diangkat. Begini, bukan begini, tapi begini ame. Bentuk ini apa nih? 39 ke apa kah? Begini. Nanti diangkat begini. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan cukup satu kali diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kasih turun lagi. Diangkat kemudian dikasih turun. Pendapat lain mengatakan setiap mengucapkan Allah, lafaz Allah itu diangkat. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya yang kira kalau ada begini, biasa dilihat tuh. Tapi ada tahu orang satu-satu tuh, begini. Ada tahu orang satu-satu begini jadi terus ya. Nah itu apa maksudnya? Dia tidak tahu ilmunya. Ulama kita mengangkat jari telunjuknya sebab mengucapkan lafaz Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Intinya saya mengucapkan Allah. Itu. Ada orang pokoknya. Ada yang pendapat yang mengatakan pokoknya pada saat membaca at-tahiyatu langsung diangkat. Tapi mazhab Syafi'i yang kita pelajari kitabnya itu pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Dan jangan turunkan kecuali kalau sudah berakhir. Al-khamisah asyarah, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Dalam tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah, baik duduknya maupun tasyahudnya maupun salawatnya. Tapi tasyahud akhir wajib tasyahud, wajib duduk tasyahud, dan wajib membaca salawat. Terus bagaimana kalau salawat kepada keluarga Nabi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bagaimana itu? Wajib atau sunnah? Sunnah. Yang wajib itu tasyahud dan sampai sholawat. Itu yang wajib. As-sadis asyarah, salam. Yang ke-16 adalah salam. Yang wajib, yang rukun itu salam, mengucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan menoleh kanan kiri itu hukumnya sunnah. Menoleh itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang rukunnya itu salam pertama. Sedangkan salam kedua itu hukumnya sunnah. Begini contohnya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira cukup atau tidak? Saya tidak menoleh. Kemudian satu kali dia bilang Assalamualaikum warahmatullah. Cukup tidak? Itu sudah cukup. Tapi kalau mau ambil sunnahnya, dan ini yang masyhur, jangan sampai sudah tahu ilmunya, jangan sampai kita begini. Kita tahu ilmunya, tapi makin bodoh dalam beribadah. Ternyata tidak wajib ji. Sekalinya sholat di masyarakat nah contohkan ini mau dibilang Assalamualaikum warahmatullah tanpa menoleh. Itu namanya bodoh dalam beribadah di. Yang sering dilakukan begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah lakukan. Sedangkan yang rukunnya itu cuma mengucapkan salam. Nah sekarang pertanyaan. Ini bagi yang baru. Kalau yang senior mungkin masih ingat. Mungkin ya. Kalau ada perbuatan apa atau sunnah apa ketika dilakukan membatalkan sholat. Sunnah apa? Sunnah ketika dilakukan membatalkan sholat. Ayo, ada yang tahu? Coba kan? Ada yang tahu? Ini yang junior. Yang senior ingat kembali itu. Yang junior saya ini, karena tidak pernah disampaikan memang. Ada dianya. Saya kasih bawang satu. Oke, Ulfa sama ini. Apa kira-kira sunnah? Ini buat kau status. Sunnah apa yang dilakukan membatalkan sholat? Sunnah apa yang ketika dilakukan membatalkan sholat? Apa itu dia? Salam. Di mana kau dengar? Ustazah? Saya siapa? Ustazah. Jadi kalau salam batal sholat tak? Begini. Yang wajib apa? Salam pertama. Yang sunnah salam kedua. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Gentui. Setelah mengucapkan salam pertama. Kalau dia tidak melanjutkan sunnah, berarti dia sudah keluar dari sholat. No problem. Cocokin bahasa Inggris itu? Tidak ada masalah. Tapi kalau lanjut dengan perbuatan sunnah, berarti dia melakukan hal yang membatalkan sholat di dalam sholat. Karena lanjut berarti masih dalam sholat itu? Gitu. As-sabi'a asyara, dan yang terakhir adalah tertib sebagaimana dalam dalil ya, seperti itu juga. Yang pertama adalah berdiri, kemudian ruku, kemudian dan seterusnya. Di tertib. Tidak boleh Allahu Akbar baru langsung sujud, baru kembali ke i'tidal, baru ruku. Tidak boleh.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mufidah? Apa sih? Ada pertanyaan? Siti Naila, Nagla, Ulfa, ada pertanyaan? Apa setelah ini? Oh, niat. Kita lanjut tadi. Sebentar gini. Niat. Niat itu ada 3 derajat. An-niyatu salasu darajat. In kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzata sabab wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqad. Al-fi'lu usalli, at-ta'yin zuhran atau asran, wal fardiyah fardhon. Nah, begini, niat itu ada 3 tingkatan sesuai dengan sholatnya. Kita bagi dulu. Sholat fardu, sholat sunnah yang memiliki sebab, dan sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat fardu, sholat yang memiliki sebab atau sholat memiliki waktu, sholat yang memiliki waktu atau sebab. Dan yang ketiga sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu berarti yang wajib hanya 3. 1. Wajib qasdul fi'li. 2. Wat ta'yin. 3. Wal fardiyah. 3 wajib diucapkan, yang lainnya itu sunnah. Selama ini kan begini kalau niat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau mau lengkapnya. Selama ini diajar mulai dari SD begitu. Usolli fardul maghrib 3 raka'atin mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala, atau adaan imam lillahi ta'ala. Tapi yang fardu itu, yang wajib itu cuma 3. Apa itu? Qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Usolli. Kita menyengaja sesuatu perbuatan. Usolli, saya sholat, saya nak sholat. Yang kedua, menentukan sholat apa. Kalau duhur berarti usolli zuhran. Yang ketiga, fardiyah, menentukan kefarduannya. Berarti kalau digabung ucapkan usolli fardhu zuhri, minimal itu. Salat isya usolli fardhu isya. Salat subuh usolli fardhu subuh, minimal itu. Minimal itu kalau salat fardu. Kalau mau ambil sunnahnya ya tambah, tapi minimal itu. Itu yang wajib ada dalam niat. Bagaimana kalau sholat sunnah yang ada sebabnya? Contoh, sholat rawat, sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tarawih, witir, tahajud, itu semua ada sebabnya. Kalau ada sebabnya wajib 2. 1. Qasdul fi'li. 2.
ta'yin. Tidak mesti diucapkan sunnah. Kalau tadi fardu wajib diucapkan fardu. Sedangkan sholat sunnah yang memiliki sebab cukup 2. Usolli kalau tarawih berarti usolli tarawihan. Kalau tahajud usolli tahajjudan. Saya sholat tahajud. Saya berniat sholat tahajud. Kalau sholat witir, usolli witra. Tapi biasanya kita sebutkan sunnahnya. Tapi sebenarnya yang wajibnya cuma 2, usolli dan menentukan. Adapun ucapan sunnah itu tidak wajib. Sedangkan sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah tanpa sebab. Pokoknya kenapa sholat? Ya karena maka sholat sunnah. Bukan karena ada waktunya, bukan karena waktu duha, bukan karena ini. Dia sholat sunnah saja untuk mengisi kekosongan. Masya Allah. Kalau begitu kenapa? Cuma 1 usolli. Wajibah ghuslul fi'li faqat. Wajib menyengaja perbuatan saja. Jadi hanya wajib mengucapkan usolli. Adapun yang lainnya sunnah, tidak wajib. Paham juga? Sabira? Tidak paham? Tidak paham? Tidak? Apa yang tidak dipahami? Sholat ada berapa? Kalau kita bicara tentangnya, sholat ada berapa? 3. 1 sholat fardu, 2 sholat sunnah yang memiliki sebab, 3 sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah fardu berapa yang wajib disebutkan? 3. 1 langsung menunya usolli. Yang kedua fardu. Yang ketiga 1 usolli. Yang kedua fardu. Ketiga tetapkan sholatnya. Kalau maghrib ya maghrib. Kalau isya. Kalau duhur. Itu yang wajib. Adapun persoalan mustaqbilal kiblah, apalagi adaan, apalagi makmuman lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Kalau salat sunnah yang memiliki sebab, contoh sholat tahajud cukup 2, usolli saja disebut dengan tahajud. Tentukan sholat sunnah apa dalam hati. Makanya itu orang kalau takbir hilangkan itu was-wasmu. Ada orang Allah. Hilangkan itu sifat was-was. Itu sifat was-was itu sifatnya siapa? Sifatnya syaitan. Yang dalam hati itu diwajibkan cuma itu usolli fardhu zuhri. Itu Allah. Mendengar nih? Niatku. Ya, tidak benar karena yang dalam hati. Jangan berusaha mengucapkan doa itu, biasa orang kasih ragu. Karena niatnya Allah. Niatnya mau elu nafas genah. Mau takbir, mau juga niat memaksakan dirinya. Allah, itu yang bikin ragu orang. Padahal yang apalagi kalau orang kasih lengkap, Allah langsung dalam hatinya, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat. Aduh, bikin. Jadi cukup di usolli fardhu. Allahu akbar. Adapun cara takbir, belum saya jelaskan. Ada kan dijelaskan cara takbir? Nanti dijelaskan, ada persoalan masing-masing rukunnya itu ada pasal tersendirinya. Nanti di situ dijelaskan tata caranya masing-masing. Misalnya rukun Al-Fatihah, nanti dijelaskan bagaimana Al-Fatihahnya. Takbiratul ihram nanti jelaskan bagaimana bacaan takbiratul ihram dan bagaimana cara mengangkat.
Yang wajibnya takbiratul ihram, sedangkan mengangkatnya itu mengangkat wajib atau sunnah? Disunnahkan mengangkat, nanti bahas. Intinya ada sunnah mengangkat dalam sholat berapa kali? Berapa kali sih Pak? Sunnah mengangkat tangan dalam sholat berapa kali? Takbir, apa lagi? Ruku, istirahat, bangun dari tasyahud awal. Berapa? 4 dan 3. Jadi sekali lagi derajatnya itu ada 3. Dan yang paling terakhir, kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tanpa sebab, itu cukup mengucapkan atau niatkan usolli qasdul fi'li faqat. Tidak mesti yang lengkap sekali. Mas, ada pertanyaan? Semuanya bertanya? Mudah-mudahan semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.